Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia Olimpiade PPKN 11 Universitas Riau, tak lupa pula para peserta lomba dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, marilah bersama-sama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi kesempatan untuk bertatap muka secara tidak langsung melalui media ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih dinaungi oleh masa pandemi yang belum juga kunjung memberi kepastian akan keusaiannya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato sebagai bentuk partisipasi saya atas lomba pidato kebangsaan yang diselenggarakan oleh Hima Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya, Aldino Prasetyo, siswa SMA Negeri Plus Provinsi Riau, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema melalui Olimpiade PPKN 11 mentransformasi nilai-nilai, menjadikan generasi muda yang produktif serta berdaya saing dengan karakter Pancasila. Bangsa Indonesia dengan segenap potensi yang ada merupakan bangsa yang besar dan kaya, memiliki keuntungan demografi dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi barang dan jasa internasional, memiliki sumber daya alam hayati dan non-hayati yang melimpah, serta diberkahi dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Tepat apabila dijuluki sebagai the winning region karena memang negara ini memiliki segalanya. Hal ini tentu haruslah dilestarikan oleh generasi muda yang berperan sebagai penerus bangsa. Berbicara mengenai generasi muda, generasi yang seharusnya membangkitkan bangsa, memupuk kembali tanah air tercinta hingga mencapai kesuburannya. Generasi yang seharusnya memainkan perannya untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Di era digital ini, sudah seharusnya generasi muda bergerak maju dengan segala inovasi yang ada. Lantas, bagaimana kondisi generasi muda saat ini? Sudahkah generasi muda berada tepat di posisinya? Sudahkah generasi muda berupaya memupuk kembali tanah air cinta setelah melalui masa-masa sulitnya? Nyatanya, generasi muda yang diwakili oleh generasi milenial dan generasi Z saat ini terlalu apatis untuk berkontribusi. Sudah begitu banyak budaya asing yang masuk mempengaruhi. Akibatnya, generasi muda semakin meninggalkan akar budaya luhur bangsanya dan cenderung mengikuti budaya tak terdidik. Generasi muda menjadi malas belajar, mabuk tak sadarkan diri, hingga tak mengerti bagaimana masa depannya nanti. Survei karakter siswa yang dilaksanakan Puslisbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2021 secara rata-rata menghasilkan penurunan angka indeks dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, indeks karakter siswa jenjang pendidikan menengah berada di angka 69,52, turun 2 poin dari angka indikatif tahun sebelumnya yang mencapai angka 71,41. Hal ini tentu menunjukkan semakin memudarnya karakter generasi muda. Mereka yang seharusnya menjadi generasi penerus cita-cita bangsa hanya akan memperburuk citra negara, termasuk masalah sosial yang menambah keruhnya suasana. Dapat dipastikan, negara ini akan semakin terpuruk jika permasalahan semacam ini dibiarkan begitu saja. Hadirin yang saya hormati, lantas, bagaimana solusi yang dapat kita ambil sebagai generasi harapan bangsa? Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah. Berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila mencakup seluruh nilai-nilai pembangun karakter positif bangsa. Di antaranya semangat religius, toleransi, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, dan optimisme. Oleh karena itu, Pancasila haruslah dijadikan cara hidup seluruh generasi bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Negara Indonesia juga telah berusaha untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan kreatif. Komitmen ini terlihat jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencantumkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, setiap generasi muda berhak mengenyam pendidikan sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Hal serupa juga dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Tertuang di dalamnya tujuan pendidikan nasional yang menghendaki pengembangan potensi anak bangsa agar menjadi manusia yang bertakwa, berbudi luhur, cerdas, kreatif, menguasai teknologi, dan berakhlak mulia. Tujuan tersebut akan terrealisasi jika terjadi sinergi yang ideal antara pemerintah dan warganya, yang dalam konteks hal ini tentunya generasi muda itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk menambahkan sifat adiktif kepada generasi muda untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Namun, pada dasarnya, generasi yang handal adalah generasi yang tidak menunggu untuk diajak berkontribusi. Selain pendidikan, faktor lain yang berperan penting dalam penunjang pengembangan karakter generasi muda yang berkualitas adalah rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa keimanan dan ketakwaan akan membentengi diri seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela yang hanya akan merugikan diri sendiri. Sebuah pepatah terkenal dari Albert Einstein berbunyi, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan, jika tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap perintah agama, maka pasti akan hancur, binasa, dan rusak sebagai manusia. Hadirin yang berbahagia, usia muda adalah usia produktif. Di usia produktif, kaum muda dapat memainkan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era ini, di mana dunia terikat dengan perkembangan teknologi digital, kaum muda diharapkan berada di garis terdepan untuk melakukan segala perubahan, inovasi, pembangunan, dan perdamaian. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran generasi muda itu sendiri. Orasi sepanjang apapun tidak akan berguna jika tanpa diiringi kesadaran hati. Kita sebagai generasi muda harus mengerti bagaimana peran, posisi, dan tanggung jawab kita terhadap Ibu Pertiwi. Sumber daya alam yang melimpah akan menjadi sia-sia jika dimiliki oleh bangsa yang tidak mau berkontribusi. Melalui Olimpiade PPKN ini merupakan salah satu bentuk realisasi atas kontribusi saya sebagai generasi harapan bangsa. Menghalau segala ketidakpercayaan jiwa dan raga, mengukir prestasi seindah-indahnya, memanfaatkan era digital sebijak-bijaknya demi membentuk karakter Pancasila. Marilah kita bersama-sama berbenah diri, kobarkan semangat yang berapi-api, gali segala potensi yang kita miliki agar Ibu Pertiwi tidak merintih lagi. Sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah legenda dari pemimpin pertama tanah air cinta. Ia pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.